kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Barcelona menunjukkan mental juara yang luar biasa saat bertandang ke Stadion Metropolitano pada jornada ke-28 La Liga. Menghadapi Atletico Madrid yang dikenal tangguh di kandang, Blaugrana sempat dibuat frustasi oleh skema disiplin Diego Simeone. Gol indah di babak pertama membuat tuan rumah unggul. Dan ketika mereka menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-70, banyak yang mengira nasib Barcelona sudah selesai. Namun di luar dugaan, raksasa Katalan ternyata masih bisa memberikan pukulan balik. Barcelona justru membalikkan keadaan dengan cara spektakuler. Usai gol kedua yang tercipta dari tendangan manis Alexander Sorloth untuk Atletico Madrid, tak butuh waktu lama bagi Robert Lewandowski untuk langsung membalasnya. Gol perdana Barca pada akhirnya menjadi pemicu kebangkitan mode bantai yang sepanjang permainan tak kunjung terlihat. Dengan determinasi tinggi, Barca terus menekan dan akhirnya membalikkan skor 2-0 menjadi 2-4, menciptakan malam yang tak terlupakan bagi para pendukungnya. Sementara itu, Atletico Madrid harus menerima kenyataan pahit dipermalukan di depan publik sendiri. Lantas bagaimana jalannya pertandingan yang berjalan selayaknya adu pukul ini? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Tidak dapat dipungkiri lagi, Barcelona musim ini adalah salah satu kandidat juara terkuat La Liga. Jika dibandingkan dengan dua tim besar lainnya di Spanyol, Blaugrana adalah tim paling produktif. Barca sampai saat ini sukses mengoleksi setidaknya 75 gol dari 27 pertandingan yang mereka lakoni. Mantan pemain Barcelona Oscar Mingueza bahkan memprediksi kalau Barcelona masih bisa meledak lebih keras. Bagi Mingueza, Barca saat ini masih terus berproses dan ledakan terbesarnya mungkin bisa disaksikan beberapa musim ke depan. Sejak awal kedatangannya, Hansi Flick memang telah membawakan kabar gembira bagi Blaugrana. Hengkangnya mantan pemain bintang Xavi Hernandez dari kursi kepelatihan Merah Biru justru menjadi peluang emas bagi tim berjuluk Los Gols ini. Kedatangan Hansi Flick sukses merubah gaya permainan Barca menjadi lebih mengerikan. Sejak awal musim, tim besutannya bahkan sudah mengoleksi 12 poin kemenangan sempurna dengan 13 gol dari 4 pertandingan yang membuatnya berdiri di puncak klasemen La Liga. Statistik mengerikan ini bahkan sempat menggemparkan La Liga, terutama saat Barca menang brutal 7-0 melawan Real Valladolid. Meski sempat mengalami penurunan sesaat dan diprediksi habis bensin pada pertengahan musim lalu, namun faktanya Barca pada akhirnya selalu kembali ke puncak. Salah satu hal yang paling mencolok dari Barcelona musim ini adalah cara mereka yang kerap menang dengan skor besar. Selain kemenangan 7-0 yang menjadi memori indah bagi para penggemarnya, kemenangan atas Real Madrid 5-2 dan 4-0 juga menjadi bukti beringasnya Barca era Hansi Flick. Kemenangan brutal dengan skor tinggi faktanya sudah sejak dulu menjadi ciri khas Flick. Pelatih asal Jerman ini dikenal dengan gaya permainan yang cepat, agresif, serta mengandalkan dominasi dan pressing tinggi. Filosofi ini disebut dengan nama Blitzkrieg Football. Blitzkrieg Football sendiri sebenarnya bukan pertama kali muncul dalam pertandingan sepak bola modern. Sebelumnya filosofi ini juga telah dipopulerkan Hansi Flick di klub Bundesliga, Bayern Munchen. Efektivitas dari filosofi ini pun tidak perlu diragukan lagi, melihat bagaimana mengerikannya Barca musim ini. Kami menciptakan banyak peluang dan memanfaatkannya. Inilah gaya bermain yang kami inginkan. Selalu lapar untuk mencetak gol setiap saat, ujar Hansi Flick. Namun terlepas dari betapa mengerikannya filosofi khas mode bantai ini, tantangan kini kembali datang menghadapi mereka, seolah menjadi bahan latihan keduanya. Jelang pertandingan krusial di semifinal Copa del Rey, Barca dan Atletico Madrid harus bertemu lebih dulu di pertandingan La Liga. Menghadapi tim besutan Diego Simeone, Barca kali ini tentu harus menanggapinya dengan serius.
Pertandingan mereka dengan Los Colchoneros di Copa del Rey sebelumnya tidak berakhir baik dengan skor imbang 4-4. Barca bahkan sempat takluk di tangan pasukan Simeone 2-1 pada pertemuan pertama di kandang mereka. Berkaca dari dua pertemuan sebelumnya, Barcelona kali ini tentu akan menjadikan pertemuannya dengan Atletico Madrid sebuah ajang balas dendam yang tak terlupakan. Jika melihat bagaimana filosofi Hansi Flick dengan agresivitas, dominasi dan pressing tinggi, Diego Simeone justru kebalikannya. Entrenador Atletico ini selalu mengandalkan permainan bertahan yang solid demi menjaga kans kemenangan. Di bawah asuhannya, Atletico selalu menjadi tim papan atas dengan strategi bertahan paling sukses di La Liga. Bahkan statistik mencatatkan dalam 27 pertandingan, tim asuhan Diego Simeone hanya kebobolan 18 gol saja. Artinya bahkan dalam tiap laga, gawang Atletico nyaris selalu aman. Menurut Simeone, pertahanan kokoh adalah kunci utama dalam meraih gelar juara. Kami selalu membicarakannya, tim yang berhasil mencapai puncak adalah tim yang kebobolan paling sedikit, ujar Diego Simeone. Atletico menjamu Barcelona di kandangnya dengan kondisi berapi-api, sebab klub berjuluk Los Colchoneros itu sebelumnya sempat ditendang Real Madrid dari kompetisi Eropa. Pertandingan melawan Barcelona juga akan menjadi ajang balas dendam baginya. Simeone seperti biasa menurunkan strategi defensif 4-4-2. Namun berkat kondisi menyala ini, Atletico langsung menjebol Blaugrana di babak pertama. Tembak besar ala Simeone pada akhirnya membuat babak pertama selesai dengan skor 1-0. Usai turun minum, Alexander Sørloth menambah keunggulan menjadi 2-0 bagi Atletico Madrid. Di titik ini sejatinya banyak yang mengira Barca sudah selesai. Namun selang 2 menit berlalu, Lewandowski langsung mengirim bola tepat ke gawang Atletico, memberikan secercah harapan bagi Barcelona. Gol perdana Lewandowski ini pada akhirnya yang memicu mode bantai untuk kembali mengamuk. Usai skor imbang, Lamine Yamal kemudian mencetak gol epik pembawa kemenangan di menit 90+2. 7 menit kemudian Ferran Torres mencetak gol keduanya dan memastikan kemenangan bagi Blaugrana. Berkat kemenangan epik melawan Atletico Madrid ini, Barcelona kini kembali ke puncak klasemen La Liga. Sebelumnya Real Madrid sempat menduduki tahta ini usai kemenangan 2-1-nya atas Villarreal. Namun dengan jumlah poin yang sama, Los Blancos musim ini jelas bukan tandingan bagi Barcelona. Lewat keunggulan selisih gol, El Barça kini kembali memimpin klasemen Liga Spanyol. Selain perolehan 3 poin sempurna usai pertandingan ini, Barça juga belajar pengalaman baru menghadapi Atletico. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Barca dan Atletico akan kembali bertemu di pertandingan semifinal Copa del Rey. Usai kemenangan ini, Hansi Flick dan Barcelona diharapkan bisa belajar dan lebih mudah mengatasi permainan Simeone di masa depan. Permainan defensif ala Atletico memang kerap merepotkan banyak klub di Liga Spanyol. Bahkan Real Madrid sebelumnya juga sempat kerepotan menghadapi taktik ini. Tapi di hadapan Barcelona, strategi semacam ini kini seolah tidak ada artinya. Barca sukses menang 4-2 dalam waktu normal alias tanpa harus adu penalti. Kemenangan ini tentunya akan membawa dampak positif di pertemuan berikutnya di laga semifinal Copa del Rey. Jika Barca berhasil menang lagi, maka kemungkinan final El Clasico Copa del Rey bisa kembali kita saksikan. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Barcelona yang sukses comeback Atletico Madrid usai nyaris kalah. Bagaimana menurut kalian sendiri? Ada komentar seputar pertandingan yang super seru ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.